tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ia menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor, dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat. Jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo dari masyarakat, karena masyarakat memahami bahwa itu bukan faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi, dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya. Orang memakai seenaknya kalau BBM murah seperti sekarang ini. Akibatnya kita alami kemacetan di mana-mana. Akibat orang pemakaian dengan murah gitu. BBM nggak naik, pemerintah tambah 100 triliun untuk subsidi energi demi menjaga dapur-dapur rakyat. Tapi Pak JK malah minta naikkan saja harga BBM. Terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK. Ini maaf Pak, izin menanggapi. Pak JK bilang kalau WFH itu nggak menghemat apapun. Tapi dari yang saya baca ya Pak, pemerintah itu bisa menghemat 6,2 triliun dari operasional kantor hanya dalam 1 hari WFH saja. Terus belum lagi ya Pak, anggap nih satu ASN menghabiskan 2 liter BBM untuk pulang pergi kantor. Ada berapa juta liter BBM yang bisa kita hemat dalam 1 hari dari 5,2 juta ASN yang ada di Indonesia? Terus Bapak menyampaikan kalau BBM harganya tinggi, orang-orang itu akan berhemat dengan sendirinya. Ini punten Pak, kayaknya bukan berhemat sih Pak, jatuhnya lebih mereka mikir 100 kali buat beli. Terus ada bahkan dari mereka yang nggak mampu buat beli gitu. Ya contoh nih, ojek online, terus kurir paket, gimana ya Pak nasib mereka yang tiap hari pakai BBM buat cari duit? Belum lagi kebutuhan yang lain pasti akan ikut naik seiring dengan naiknya harga BBM. Apa nggak semakin menjadi tuh Pak rakyat kecil? Ya kalau Bapak sih mau harga BBM naik setinggi langit, itu POM bisa dibeli setanah-tanahnya sama Bapak. Kalau saya pribadi nih ya Pak, nanti sore harga BBM naik pun, walaupun dengan sedikit berat hati gitu ya, saya akan maklum Pak. Karena memang harga minyak dunia lagi tinggi. Tapi saya juga mau menghargai dan mengapresiasi langkah dan kerja kerasnya pemerintah untuk menahan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat, demi menjaga dapur-dapurnya rakyat. Terus lagi nih Pak, satu terakhir. Bapak bilang kalau BBM dinaikkan, nggak akan ada demo. Ini yakin Pak? Yakin banget Pak? Serius nih, nggak akan ada demo? Ya udah deh, kita tunggu aja Pak. Pahitnya nih, kalau ada kenaikan BBM, kira-kira bakal ada demo atau enggak? Coba kalian simak video pendek ini. Naikkan harga supaya harganya bukan hanya memakai BBM, kan orang punya mobil, orang punya motor, ya kan? Kalau harga naik itu akan otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Jebakan yang dibuat oleh Yusuf Kala terhadap Prabowo Subianto. Yusuf Kala berharap Prabowo akan menaikkan harga BBM dan momen itu akan dijadikan sebagai momentum serangan kepada Prabowo Subianto. Masyarakat tentu akan marah, mengorganisir kekuatan untuk melakukan demo besar-besaran kepada Prabowo, dan mereka berharap Prabowo akan digulingkan oleh masyarakat. Itulah mengapa saya mengatakan mereka akan terus merancang situasi politik agar Prabowo terdegradasi, bahkan harapan mereka Prabowo segera tumbang, karena mereka sangat tidak suka dengan kebijakan Prabowo saat ini. Maka kalau saya katakan musuh politik utama Prabowo adalah Jokowi Gibran dan JK Anies Baswedan, semua itu akan menuju kebenaran. Buktikan omongan saya. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat.
Kata Yusuf Kala, BBM kita itu harus ikut harga internasional. Tapi pemerintah sekarang lebih pilih cara yang sedikit berbeda. Ya emang benar sih yang dibilang sama Yusuf Kala. Kalau harga minyak dunia naik, harga BBM dalam negeri juga seharusnya menyesuaikan. Dan secara ekonomi, itu logis. Negara nggak bisa terus-terusan menahan beban. Tapi pemerintah saat ini mencoba dengan pendekatan lain. Harga tetap dijaga agar tidak langsung naik dramatis, tapi konsumsi BBM yang ditekan. Salah satunya ya lewat kebijakan WFH. Dengan mobilitas yang berkurang, pemakaian BBM ikut turun. Jadi, tekanan terhadap anggaran negara bisa dikendalikan tanpa langsung membebani rakyat lewat kenaikan harga. Artinya, pemerintah itu nggak sekedar mengikuti pasar global, tapi mencoba menyeimbangkan antara ekonomi negara dan daya beli masyarakat. Ini tuh bukan solusi yang sempurna ya, tapi ini bisa jadi langkah menahan dampak supaya nggak langsung terasa berat. Kadang ya, kebijakan terbaik itu bukan yang paling ideal, tapi yang paling minim dampaknya buat rakyat. Dan menurut kalian, langkah ini tuh cukup bijak atau justru masih kurang sih? Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kayak yang punya mobil dan motor, dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat, jangan banyak bepergian. Sekarang masyarakat berharap banyak sama pemerintah untuk supaya bisa menahan BBM supaya tidak naik harganya. Tapi Bapak kita yang terhormat ini malah menyarankan untuk menaikkan harga BBM pula supaya masyarakat berhemat katanya. Karena yang punya mobil kan pasti mampu. Belum tentu Pak. Pak punya mobil sekarang ini Pak udah jadi kebutuhan. Jadi orang-orang yang punya mobil, maaf kata, mobil-mobil yang LCGC sekarang itu Pak banyak mereka jadikan mobil itu sebagai mata pencaharian mereka untuk ojek online. Jadi kalau itu pun sudah naik nanti harganya, bagaimana lagi nanti mereka untuk mencari nafkah dengan menggunakan kendaraan mobil yang Bapak bilang orang yang punya mobil itu orang mampu, kan gitu? Tidak Pak, tidak semua orang. BBM naik bukan penghematan yang ada Pak, harga bahan pokok naik. Terjadilah inflasi yang komprehensif karena semuanya dasarnya itu adalah BBM. Akomodasi itu sangat mempengaruhi nilai dan harga jual suatu barang. Jadi kalau BBM dinaikkan, masyarakat hemat dari mananya, makin ada yang makin rungkat Pak. Harga produk semua naik, sembako naik, semua naik. Jadi bukan hemat yang ada Pak. Agak lain memang ya bapak-bapak satu ini. Di saat pemerintah tidak menaikkan BBM, malah dia menyarankan untuk menaikkan BBM. Tuh. Kalian tandailah dia. Kalian tandai bapak ini siapa ya? Dia bohirnya siapa? Siapa lagi? Bohirnya Anies Baswedan. Jadi ini nih salah satu pembisik yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Jadi nanti kalau seandainya BBM naik, ini yang pembisiknya ini nih orang ini pembisiknya, kalian tandai ya. Jadi jangan lagi nyalahin kalau BBM naik, kalian salahin Pak Prabowo, kalian salahin Pak Jokowi. Ini dampak 10 tahun yang dilakukan Pak Jokowi. Jangan kalian paradoks memutarbalikkan fakta ya. Karena sesungguhnya orang ini yang jadi pejabat tuh pengennya gampang aja gitu. Kalau minyak dunia naik, udah otomatis naik. Nggak ada alternatif lain dia itu. BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah karena harga. Bapak JK sudah tua, seharusnya sadar diri, duduk manis, menjadi penasihat Prabowo yang bagus, bukan menyerang ya. Maksudnya menyerang begini, oke lah, terkait dengan BBM Prabowo tidak naikkan karena itu sudah ada hitung-hitungannya. Prabowo dan Pak Purbaya tidak langsung mengejas BBM dunia naik harus kita mengikuti naik, tidak. Karena Prabowo memikirkan rakyatnya. Apabila BBM naik, semua barang-barang akan ikut naik dan akhirnya terjadi demo sana sini. Itu udah pasti. Ya, Bapak JK.
Pada umumnya, ketika BBM nggak jadi naik, seharusnya malah senang. Tapi para pembenci Prabowo yang kemarin tidak mendukung, begitu BBM nggak jadi naik, mereka malah kecewa, bukan malah senang. Karena apa? Mereka berharap BBM naik, sehingga ada celah untuk memaki-maki Prabowo, mengatakan pemimpin tidak pro rakyat, pemimpin menyusahkan rakyat lah. Para pembenci Prabowo di kalangan elit atas, mereka dananya nggak cair, sehingga tidak bisa mengerahkan demo. Kan begitu ya, memang orang-orang somplak seperti itu, mencari celah untuk memaki-maki. Salam waras. Alhamdulillah ya, kemarin tanggal 1 April 2026 harga BBM tuh nggak jadi naik gitu. Ya kita patut bersyukur lah ya, pemerintah kita mengatur keuangan dan APBN itu dengan sangat baik, sehingga kita masyarakat Indonesia itu nggak perlu mengalami kenaikan BBM yang signifikan seperti halnya negara-negara lain ya, yang kita tahu ya, Filipina dan lain sebagainya, itu mereka udah sangat hemat BBM, sehingga kemarin gue lihat di VT-nya orang-orang itu ya, bahwa Filipina itu banyak sekali pekerjanya yang sudah jalan kaki karena nggak ada kendaraan umum, karena bensinnya tuh nggak ada gitu ya guys, gitu. Jadi ya kita patut bersyukur ya, dan ini Pak Purbaya berhasil menenangkan ya kita semua gitu, karena ternyata APBN kita cukup untuk melakukan subsidi BBM atau subsidi energi yang digunakan untuk masyarakat luas, sehingga alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti inflasi tidak naik gila-gilaan ya, karena kalau misalnya BBM atau energi ini naik, otomatis nih ya guys, biasanya akan diikuti inflasi atau kenaikan harga barang-barang yang tentunya itu akan sangat membebani kita semua ya. Sekali lagi kita say thank you lah ya sama pemerintah yang saat ini berhasil mengelola keuangan atau APBN kita dengan menurut saya dengan tepat gitu. Baik, gitu aja ya guys, terima kasih banyak, selamat pagi, selamat beraktivitas, bye bye. Pokoknya intinya kembali saja kepada Allah, jangan ikuti kata-kata orang yang tidak masuk akal ini. Oke, Masya Allah, tabarakallah, saudaraku dimanapun berada, ayo kita fokus saja untuk berjalan lurus di atas jalan agama Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16, walau istaqamu la tariqa la asqainahum ma'an ghadaqo, kalau berjalan lurus Allah akan menjamin rezekimu. Bahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Pokoknya intinya kembali saja kepada Allah, jangan ikuti kata-kata orang yang tidak masuk akal ini. Oke guys, Allah jamin rezekimu.